Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar S, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Dalam ekosistem ada yang dikenal dengan komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem ini terdiri atas dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, dan biasanya disebut dengan komponen hidup. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen berupa makhluk mati. Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Contoh dari komponen abiotik ini yaitu matahari, air, udara, suhu, dan kelembapan. Selanjutnya masuk ke tipe-tipe dari ekosistem. Secara umum ada 3 tipe ekosistem yang biasa dikenal, yaitu ekosistem air yang mencakup seluruh ekosistem yang berada di perairan, dan ekosistem darat yang mencakup seluruh ekosistem yang berada di daratan, dan terakhir ada ekosistem buatan yang terbentuk atas campur tangan manusia. Dan untuk ekosistem air dan ekosistem darat itu merupakan ekosistem alami, yang artinya ekosistem ini terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Di dalam ekosistem ada yang dikenal dengan interaksi ekosistem. Interaksi dalam sebuah ekosistem dapat digolongkan menjadi 5, di mana semuanya memiliki peranannya masing-masing. Nah, interaksi-interaksi dalam ekosistem tersebut yaitu yang pertama ada interaksi netral. Interaksi netral yaitu apabila jika makhluk hidup saling berinteraksi tetapi tidak saling mengganggu satu sama lain, itulah yang disebut dengan interaksi netral. Yang kedua adalah ada interaksi predasi. Interaksi ini terjadi antara pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan antara jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contoh dari interaksi ini yaitu interaksi antara rusa dan singa pada savana yang ada di Afrika. Untuk interaksi ketiga ada yang dikenal dengan simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi dari dua makhluk hidup yang berbeda dan saling berhubungan. Dalam hubungan simbiosis ini ada 3 bentuk interaksi yang sering dikenal, yaitu simbiosis mutualisme yang merupakan interaksi hubungan yang saling menguntungkan. Ada simbiosis komensalisme di mana salah satu individu diuntungkan dan individu lainnya tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. Dan terakhir ada yang dikenal dengan simbiosis parasitisme. Dalam hubungan interaksi ini salah satu individu akan mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya akan dirugikan. Yang keempat ada interaksi antibiosis. Interaksi antibiosis adalah interaksi antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu dapat menghambat pertumbuhan dari makhluk hidup lainnya. Contoh dari interaksi antibiosis ini yaitu terdapat pada jamur penicillium. Jamur penicillium ini akan menghambat pertumbuhan dari bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Dan yang kelima atau yang terakhir ada interaksi kompetisi. Interaksi kompetisi ini adalah interaksi dari dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan satu tujuan dan hasil yang sama. Contoh dari interaksi ini adalah interaksi antara sapi dan kambing yang saling berebut makanan dalam ekosistem rumput. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.